dari lengkung Henle, dia masuk lagi kembali ke tubulus contortus distal. Tubulus contortus distal ini biasanya ada di bagian korteks. Ya, dia memiliki epitel kuboid yang lebih gepeng dan kecil dibandingkan contortus proximal. Nah, tidak memiliki bras lebar sehingga fungsinya lebih terfokus. Jadi yang ini ya. Kalau ini tadi broman ya, glomerulus. Nah, dia kan itu bentuknya tuh nggak saya perlihatkan. Nah, ini ada perbedaan tubulus contortus distal dan tubulus contortus proximal ya. Jadi kalau ini yang seperti ini yang kuboidnya lebih kecil ini kita sebut dengan proximal, sementara yang gepeng ini tidak terlalu kental. Nanti kita perlihatkan ya. Nah, terus tubulus contortus distal terhubung langsung dengan kutub vaskular corpusculus plenaris ya. Nanti di sini terdiri atas sel-sel epitel yang menjadi silindris dan rapat membentuk area yang kita kenal dengan makula densa dan terbuka terhadap perubahan ion dan volume air. Jadi kita harus pahami dulu bentuknya. Nah, jadi ini tadi kalau misalnya ginjal ya. Ini ginjal kita ambil potongan melintang seperti ini ya. Terus kita zoom, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita zoom lagi, di sini ada bagian tadi glomerulus ya. Glomerulus nanti itu tadi prosesnya terjadi filtrasi di sini ya. Darah disaring kemudian menjadi urin, menjadi air ya. Terus kemudian dia masuk ke tubulus proximal ya. Terus kemudian masuk ke lengkung Henle. Nah, di ansa Henle ini ada bagian tebal dan tipis ya. Nah, itu adanya di bagian medula. Dari ginjal, dari bagian medula sini. Medula ginjal. Lalu kemudian nanti keluar lagi. Itu kita sebut dengan tubulus contortus distal. Nah, itu ada lagi di bagian korteks dari ginjal. Nah, baru keluar ya. Seperti itu. Nah, kita lihat dulu gambarannya. Berapa di situ? Tidak, berapa isi colokan? Saya. Disimpan di sini. Iya. Oke. Kenapa lagi sepi nih? Oke, ini bisa kalian lihat ya, ada gambaran histologi ya, preparat ya. Kelihatan nggak? Ya, jadi ini kalau ginjal kita potong, ya kita potong secara melintang. Nah, terus ini ada bagian yang gelap ini kita sebut dengan bagian korteks. Kemudian ini kita sebut dengan bagian medula. Ya, jadi korteks ini kalau kita perbesar seperti ini ya. Terus kita perbesar lagi. Coba kita perbesar dulu. Oke. Nah, ini tadi yang kita sebut dengan glomerulus ya. Ini glomerulus. Terus kemudian dia masuk ke medula. Nah, ya, ke bagian medula yang untuk ada tubulus dari glomerulus, ada tubulus proximal ya. Nah, kita perbesar dulu. Nah, ya, jadi ini bagian dari gloman ya. Di sini ada glomerulus, di sini ada pembuluh darah. Nah, nanti ada di situ tubulus distal ya. Dia lebih pipih, jadi dia memiliki sel-sel yang lebih pipih ketimbang dari tubulus tubulus proximal itu yang lebih tebal daripada tubulus distal ya.
Jadi ini kita bisa lihat sel-selnya. Jadi kalau yang begini itu antara tubulus distal atau proksimal, tapi kalian perhatikan saja yang mana lebih pipih ya. Nah, berarti itu distal. Nanti pada saat di medula baru kita bisa perhatikan bagian medula ini baru kelihatan tadi ada apa namanya? Sini ada lempu Henle, ada bagian renal papillary, semua ada di sini ya, renal pelvis itu ada di sini. Ya. Yang hilum, yang ini. Jadi ini satu ini. Satu gambaran dari bentuk renal. Tidak mau. Baru bisa dibawa pulang. Take away. Tanpa semua. Iya, bikin apa Robert? Nah, ini ya. Ini bagian korteks. Jadi kalian bisa lihat dia banyak apa namanya keluar arteri dan vena yang ada di sini ya. Terdiri atas beta sel dan epitel kebul. Begitu pula dengan ini untuk ductus-ductusnya ya. Gitu. Nah, jadi kalau ini tadi diperbesar ya. Ini kita potong terus di zoom. Nah, itu kita bisa melihat tadi adanya distal, adanya tubulus distal, adanya tubulus proksimal ya. Nah, nanti semua ini dia akan bergabung menjadi tubulus collectivus ya. Yang jadi dari sini semua nefron, semua glomerulus nanti akan bermuara di semua tubulus distal akan bermuara di tubulus collectivus ya. Nah, sini terus keluar ke bagian belum tadi. Kasih mati pada Rifa, mana HP itu? Kasih pada pesawat aja. Sini. Di fisiologi dari ini urinaria. Nah, kita masuk di vesika urinaria ya. Sebenarnya tadi yang saya katakan bahwa uretra, vesika urinaria itu dia hampir sama untuk histologinya ya. Dia terdiri atas struktur mukosa, di mana mukosa vesika urinaria itu terdiri atas epitel transisional yang mampu beradaptasi saat vesika terisi dan kosong ya. Jadi karena transisional ini, epitel transisional ini dia menyebabkan organ itu bisa secara fleksibel. Jadi pada saat ada urin, dia lebih fleksibel, bisa menampung lebih banyak. Dia dalam keadaan dalam keadaan terisi dia akan mengembang ya. Sementara pada saat dia tidak terisi, kosong, dia kembali ke posisi semulanya. Terus dia sebagai tempat penyimpanan urin dikeluarkan dari tubuh. Vesika urina itu bisa menampung hingga 500 ml dari urin ya. Terus vesika urina juga memiliki lapisan otot berfungsi untuk mengontrol pengeluaran urin melalui kontraksi saat berkemih. Sementara untuk uretra pada pria itu lebih panjang daripada wanita ya. Karena di uretra pria itu ada beberapa bagian, kita sebut dengan ada pas prostatica, pas membranosa, dan pas bullosa.
bagian-bagian epitel penyusun dari uretra itu juga hampir sama tadi dengan vesika urinaria. Dia terdiri atas dari epitel transisional di bagian prostatika, namun semakin ke bawah itu terdiri atas epitel silindris bertingkat ya. Untuk wanita uretranya lebih kecil, lebih pendek ya, karena dia dari anatominya tidak ada penis di situ. Lalu kemudian terdiri atas epitel silindris bertingkat dan memfasilitasi proses pengeluaran urin. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi pada saat kita zoom untuk ginjal, anggap saja ini bagian korteks, bagian medula ya. Nah, bagian korteks ini bisa kita lihat ya. Tadi seperti yang tadi ada bagian glomerulus, ada bagian tubulus ya. Tubulus dari ginjal, ada tubulus distal, ada tubulus proksimal. Lalu kemudian kalau glomerulus di zoom akan seperti ini ya. Terus bagian medulanya ini biasa dari rongsen ini tadi. Oke, saya rasa itu sama yang tadi. Kita mungkin bisa lihat kembali ini untuk ginjal. Kita cek lagi untuk bagian ureter. Ya, ini kalau kita yang tadi ureter ini ya, anggap saja ini tadi. Anggap saja kita ini potong di sini ya, potong ke sini, kemudian kita lihat di bawah mikroskop, itu tampilannya akan seperti ini ya. Jadi ada bagian rongga di tengah-tengah ya. Ini terdiri kalau kita lihat, kita melihat dari terdiri atas 3 lapisan ya. Ada lapisan epitel, ada lamina propria, ada bagian otot kita sebut dengan muscularis externa, dan ada bagian tunica adventitia ya. Ini hampir sama dengan semua vesika urinaria, dan uretra juga seperti itu ya. Dia terdiri atas beberapa lapisan. Ada bagian epitel, otot, dan ini pengikat. Nah, untuk epitel ya, ini yang pertama kita sebut dengan umbrella cell ya. Nah, ini ada lapisan paling depan ini umbrella cell. Umbrella cell ini bentuknya terdiri atas jaringan elastik. Makanya pada saat dia ada pengisian atau mungkin masih ada batu yang kecil-kecil ya, atau pasir-pasir, itu masih bisa dilewati ya. Namun elastisnya ini tentu saja ada batasannya, sehingga pada saat ada yang lewat tidak terfiltrasi bagus, misalnya ada kristal ya, itu bisa saja tersangkut di situ ya, karena punya batas dalam elastisitasnya ya. Nah, terus untuk bagian propria itu ada yang ini, yang merah ini, lalu kemudian ada musculus, bagian otot, terdiri atas otot polos ya. Otot polos, saya kira kalian mungkin pelajari pembagian otot ya. Ini untuk urinaria ini terdiri atas otot polos ya, dan ada jaringan adventitia, jaringan pengikat. Hal ini hampir sama pada bagian vesika urinaria. Ya, jadi ini vesika urinaria kalau kita potong secara longitudinal nih, ada juga bagian epitel ya, bagian epitel di mana paling depan ini kita sebut dengan umbrella cell, terdiri atas sel-sel yang elastis transisional ya. Lalu kemudian ada bagian lamina propria,
Terus kemudian ada bagian otot. Nah, lalu paling luar kita sebut dengan jaringan adventitia atau jaringan pengikat. Nah, biasanya banyak pembuluh darah, saraf di situ ya. Kalau untuk uretra mungkin kita lebih jelas di uretra itu di secara di male reproductive system. Ini ya, untuk uretra itu yang ini kan, kalau laki-laki itu ada di penis itu ada untuk reproduksi ya. Nah, ada untuk uretra. Nah, uretra yang ini khusus uretra. Jadi urin keluar lewat sini ya. Dia juga terdiri atas ada sel epitel, lalu propria, otot ya, dan adventitia. Nah, kita perbesar. Jadi hampir sama ya tadi bentuknya dengan jaringan di vesika urinary dan uretra. Tuh. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ini kalau kalian misalkan mau lihat-lihat gambarannya ya, kalian bisa cek sendiri di yang kali ini bagus. Kalian bisa zoom gambarnya nanti ya, untuk melihat bagaimana sih gambaran sebenarnya. Jadi ini yang bisa juga kalian pakai pada saat lab praktikum. Ini kok saya nggak bisa balik ke kalian ya? Kalian mana ya? Dari kemarin nih di foto sepuluh. Dari juga kayak yang di sini di bibir. Dia kok kebanyakan di situ. Ini saya masih kedengaran deh. Tadi dokter. Oke. Saya cek dulu. Nah, ini nanti kalian bisa klik nih. Bisa melihat semua jaringan-jaringannya secara histologinya. Kalian bisa zoom, bagus banget. Jadi itu letaknya ada di mana, itu bisa kalian lihat apa saja jaringannya. Karena kalau biasanya preparat di praktikum pun biasa agak-agak ada yang susah untuk ditemukan, gambarannya kurang bagus ya. Kalau di sini bisa kalian cek per ini sistem organ per organ ya. Terus kalian bisa zoom, bisa tahu ini bagian apanya ya. Nanti kalian pelajari di situ. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Nanti ini ada praktikumnya ya? Di praktikum aja ya. Nanti sebelum bandingkan nih, buka yang saya chat ini linknya, atau buat nanti bandingkan preparat yang kalian akan dapatkan di praktikum. Apakah memang hampir sama atau tidak, kalian cari yang mana glomerulus itu, yang mana
tutorialnya, ya, yang mana yang teks, yang mana yang webinar. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin saya tutup saja ya. Kita lanjutkan aktivitas kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Makasih dok. Ada ya dokter. Makasih banyak dok. Sudah keluar.